Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita awali hari ini dengan mengucap syukur pada Tuhan, dengan memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama pujikan lagu ini. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup. Kami mau mempersembahkan hidup kami hanya kepadamu, Yesus. Kami sembah, kami tinggikan, kami mau bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia. Kami mau naikkan syukur kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang adil bagi kami Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami mau menerima taburan berkat-Mu Tuhan. Kami mau menerima taburan firman-Mu Tuhan, untuk menguatkan hati kami, untuk membawa bekal buat hari ini Tuhan. Kau berkati hamba yang menyampaikan firman Tuhan. Biar setiap firman yang disampaikan Tuhan itu hanya berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Masih dalam tema yang sama bulan ini tentang hati yang hamba. Kita akan belajar dari sisi yang berbeda. Hati hamba itu seperti apa? Kita coba buka dalam satu ayat, Amsal pasal 14 ayat yang ke-30. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi
iri hati membusukkan tulang. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, hati hamba itu tidak terlepas dengan yang namanya hati yang tenang. Bener enggak? Karena hamba itu nurut, manut sama tuannya. Enggak punya hak katanya seperti begitu. Berarti kita perlu yang namanya hati yang tenang. Kita sebagai seorang hamba, pelayan Tuhan, kita perlu yang namanya hati yang tenang. Tidak bisa tidak, karena itu kunci. Kunci apa? Kunci menyegarkan tubuh. Kalau saudara baca dalam konteks lain atau terjemahan yang lain, hati yang tenang di sana itu dikatakan juga, saya bacakan ya, dalam terjemahan firman Tuhan sehari-hari, dalam terjemahan firman Tuhan yang lain, sikap yang tenang memanjangkan umur. Jadi hati yang tenang, sikap yang tenang ternyata bisa panjang umur juga. Dan kalau kita baca di terjemahan yang lain lagi, perhatikan nanti ketika ayat yang ke-30 juga, hati yang tenang menyehatkan badan, iri hati bagaikan penyakit yang mematikan. Ternyata hati yang tenang, sikap hidup yang tenang, selain memanjangkan umur, dikatakan di sana menyehatkan badan. Ada lagi yang berbeda. Perhatikan, jiwa yang sehat memberikan kehidupan bagi tubuh, tetapi iri hati membuat tulang busuk. Wow, ternyata kalau kita tenang, selain umur kita panjang, menyehatkan badan, kita terhindar yang namanya penyakit tulang. Ada lagi yang menarik, perhatikan di terjemahan yang lain ya. Terjemahan yang lain di sana dikatakan bahwa angan-angan yang baik itu menyehatkan tubuh, tetapi dengki itu membusukkan tulang-tulang. Dalam terjemahan yang lain saya akan bacakan. Dalam versi mudah dibaca, damai dalam pikiran membuat tubuh sehat, tetapi kecemburuan seperti penyakit kanker. Ternyata itu bisa berdampak kanker. Berarti artinya apa? Kalau hati kita tenang, sikap hidup kita bisa kita kontrol. Bukan cuman panjang umur, bukan cuman kita sehat badannya, tapi terhindar dari penyakit tulang, terhindar dari penyakit kanker. Dalam konteks ini loh ya, jangan dikait-kait dengan yang lain. Pak, tapi dia hamba Tuhan juga kena penyakit kanker, itu lain ceritanya. Tetapi yang jelas, kalau hati kita tenang sebagai seorang hamba Tuhan, bagaimana kita menyikapi hidup ini supaya kita tetap tenang, itu yang paling terpenting. Karena seorang hamba tidak punya hak dalam hidupnya. Karena kita sebagai seorang hamba, kita sepenuhnya milik Tuhan. Saudara dan saya dimanapun berada adalah milik Tuhan sepenuhnya kalau saudara menyatakan diri sebagai seorang hamba. Dan memiliki hati seorang hamba perlu yang namanya hati yang tenang. Wow, luar biasa. Karena hati yang tenang, saya pikir ini kunci untuk kita tetap bisa menjalani hidup ini lebih baik lagi. Terhindar dari penyakit tulang, terhindar dari penyakit kanker, terhindar dari pendek umur, tetapi hidup kita bisa bahagia. Wow, luar biasa bukan? Nah, yang kedua saudara, kita akan belajar bagaimana hati hamba itu dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-25. Amsal pasal 12 ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Hati hamba yang kedua adalah, menurut saya adalah gak gampang khawatir. Karena kita hamba loh. Kita hamba, kita sepenuhnya milik Tuhan, kita nggak punya hak. Jadi kekhawatiran itu mari kita minimalisir. Nggak bisa tidak punya khawatir, tidak bisa. Manusia pasti khawatir. Tapi kalau kita menyatakan diri, kita sudah mendeklarasikan diri, kita sebagai seorang hamba dan punya hati hamba, nggak gampang khawatir. Itu dia. Hati hamba itu nggak gampang khawatir. Jangan sedikit-sedikit khawatir, sedikit-sedikit grantes, sedikit-sedikit lemah, pasang status di IG, di Facebook, di sosmed yang lain, statusnya grantes, statusnya sedih, merasa ingin dikasihani, menjelek-jelekkan orang tua, mertua, saudara, kakak, teman, partner pelayanan. Nah, itu saya pikir
kurang baik seperti itu, karena itu bukan sifat hati seorang hamba. Karena hati seorang hamba, apapun keadaan kita, jangan gampang khawatir, serahkan dulu sama Tuhan, karena firman Tuhan berkata apa? Serahkanlah segala kekhawatiran kepada Dia, hingga Dia bertindak. Artinya apa? Kita sebagai seorang hamba punya hati nggak gampang khawatir. Yang namanya masalah selalu ada, yang namanya pergumulan, persoalan selalu ada. Nggak usah Anda undang datang sendiri, nggak bisa Anda tepis, Anda tengking, dalam nama Yesus masalah pergi. Nggak bisa. Masalah pasti akan selalu ada, tapi kuncinya kita punya hati yang tenang, yang kedua punya hati yang tidak gampang khawatir. Ya toh? Apa masalahnya? Ekonomi, ya berusaha. Karena kita lihat yang ketiga ya. Kita lihat ketiga. Amsal 13 ayat yang keempat, perhatikan. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Nah, hati hamba juga perlu yang namanya hati yang rajin. Nggak bisa Anda punya masalah ekonomi, Anda berkata, Tuhan tolong saya, tapi Anda malas. Aduh, itu nggak sinkron dengan firman Tuhan. Tapi kalau kita menyatakan kita punya hati seorang hamba, selain kita punya sikap hati yang tenang, yang kedua kita punya hati nggak gampang khawatir, yang ketiga kita punya hati yang rajin. Iya toh? Perhatikan ayat keempat, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Ya, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Kalau terjemahan lain dikatakan kalau orang rajin itu banyak dapat kemurahan. Artinya apa? Kita sebagai seorang hamba Tuhan, yang pertama kita punya hati yang tenang, yang kedua punya hati nggak gampang khawatir, yang ketiga kita punya hati yang rajin atau sikap hidup yang rajin, cara kerja kita yang rajin, jangan sama seperti orang lain. Apapun masalahnya tetap pasti ada, tetapi kalau kita punya hati yang tenang, nggak gampang khawatir, tetap masalah ada, tapi kita tetap rajin bekerja, firman Tuhan katakan diberi kelimpahan. Saya pikir itu lebih dari cukup. Jadi apa alasannya kita khawatir? Apa alasannya kita mengeluh kepada Tuhan? Karena kita nggak punya hak lagi di hadapan Tuhan. Saya pikir 3 poin itu, Tuhan Yesus memberkati.